Halo guys, balik lagi bareng Nidia di sini. Siapa di sini yang kadang suka sama suatu mobil, tapi bentuknya bikin kita ngerasa harusnya tuh mobil ini bentuknya nggak gini. Nidia juga kadang ngerasa gitu sih ke beberapa mobil. Memang selama 20 tahun ke belakang, kita banyak mendapatkan mobil-mobil yang luar biasa kerennya. Namun ada juga yang bentuknya menuai kontroversi. Makanya kali ini Nidia mau ngasih tahu ke kalian 5 mobil dengan bentuk paling kontroversial di era mobil modern. Tentunya, sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe channel Pricebook Otomotif. Dan nyalakan juga loncengnya agar tidak kelewatan setiap ada video baru. Yuk sekarang kita langsung masuk ke listnya. Biasanya, brand-brand sport car atau supercar itu punya fansnya masing-masing dan juga fanatik. Gak terkecuali Porsche yang dulunya fansnya terkenal konservatif, tapi bukan konservatif yang itu ya. Kebanyakan dari mereka hanya berkonsentrasi pada orisinalitas brand Porsche yang terkenal akan mobil sport. Ketika 2003 Porsche meluncurkan Cayenne, ngomel-ngomel dah tuh fansnya. Gak cuma mereka, tapi mayoritas penikmat mobil juga sangat menolak dengan SUV besutan Porsche ini. Hal ini terjadi karena Porsche sebelum 2003 tidak pernah membuat mobil 4 pintu. Ujuk-ujuk bikin mobil 4 pintu. SUV lagi kan? Udah gitu, fashionnya terinspirasi dari Porsche 911 yang jadi terlihat aneh. Gimana nggak pada ngomel tuh? Bahkan para jurnalis aja mengkritik Porsche dan mengatakan bahwa Cayenne merusak citra brand Porsche itu sendiri yang telah lama dibangun sebagai produsen utama mobil sport. Ternyata si Cayenne ini malah jadi bestsellernya Porsche yang mendatangkan keuntungan besar bagi Porsche. Dan bahkan bisa dikatakan mobil inilah yang merevolusi bentuk bodi SUV yang akhirnya sekarang menjadi demam SUV di mana-mana. Sekarang malahan line up SUV Porsche yaitu Cayenne dan Macan itu jadi semacam strikernya di pasaran untuk Porsche karena para SUV inilah yang membuat Porsche dapat mengembangkan produk flagship mereka 911 hingga saat ini. Toyota Prius sebenarnya pertama kali keluar pada tahun 1997, tapi generasi keduanya muncul pada tahun 2003 dan ini pertama kalinya Toyota Prius dijual di luar Jepang. Dan mobil ini juga yang pertama kali mengenalkan ke dunia mengenai mobil hybrid. Kalau pada awal 2000-an kita mengenal mobil itu sedan, hatchback, minivan, wagon. Nah, si Prius ini bentuknya beda sendiri karena dia berbentuk liftback. Jadi disebut sedan enggak, hatchback juga enggak. Orang-orang zaman itu pada heran sama mobil ini. Setelah mobil ini diluncurkan, mobil ini langsung dikritik keras oleh media karena bentuknya yang aneh, driving dynamics yang amburadul, dan transmisi CVT yang sama amburadulnya, performa yang buruk, dan yang paling ultimate adalah harganya yang mahal. Karena pada masa itu isu mengenai akan langkanya bahan bakar fosil belum semasif sekarang, jadi usaha Toyota untuk menjelaskan bahwa mobil ini diciptakan untuk urusan berhemat-hematan, koefisien drag yang rendah, dan tujuan lahirnya seekor Toyota Prius adalah untuk menjadi mobil yang ramah lingkungan sia-sia saja. Setelah Toyota merilis informasi tersebut, mobil ini langsung menjadi bahan tertawaan oleh para petrolhead. Tapi Toyota tidak menyerah, karena mereka berinisiatif untuk melobi pemerintahan yang ada di dunia agar pajak di Toyota Prius bisa lebih rendah dan akses gratis parkir di beberapa tempat. Prius ini langsung melejit sebagai mobil yang sangat difavoritkan sebagai mobil masa depan yang ramah lingkungan. Mobil ini mencapai rekor penjualan sebanyak 4 juta unit. Kalau udah ngomongin mobil Amerika, pasti pikiran kita udah ke muscle car dengan mesin yang besar dan suara yang merdu membuat eargasm. Ternyata tidak semuanya begitu. Di tahun 2001, Chrysler merilis Chrysler PT Cruiser. Kalau kalian tahu bentuk-bentuk mobil hot rod, mungkin mobil ini bentuknya mau mengarah ke hot rod ala-ala. Tapi kenapa jadi aneh begini ya? Masalahnya, mobil ini bentuknya udah aneh. Dikendarainnya nggak enak dan interiornya juga nggak lega. Terus yang jelas bentuknya ini loh, nggak jelas arahnya kemana. Tapi yang lebih aneh lagi adalah mobil ini laku keras. Usut punya usut, para pembeli mobil ini membeli dengan alasan bahwa PT Cruiser ini mengingatkan mereka ke masa lalu, sekitar tahun 40-an sampai 50-an. Bikin ingat ke film-film lama dan gaya old school Hollywood yang keren. Padahal kan tidak semua orang yang membeli mobil ini lahir tahun 40-an. Ada juga yang tahun 20-an mungkin. Maksudnya kebanyakan demografis pembelinya itu lahir di tahun yang lebih muda dari 40-an atau 50-an. Tapi mereka membeli dengan alasan yang sama. Chrysler terhitung menjual mobil ini sebanyak 1,3 juta unit ke seluruh dunia. Walaupun mobil ini jauh dari kata bagus dari segi handling dan performa. Pernah lihat SUV coupe semacam Mercy GLE atau GLC Coupe atau BMW X4, BMW X6, mereka semua kan gabungan antara SUV dan coupe. Bentuknya oke lah, bisa dibilang bagus. Tapi pernah nggak kalian ngebayangin sebuah MPV dijadikan MPV coupe? Well, Renault pada tahun 2001 memperkenalkan Renault Aventime, melahirkan seekor mobil yang seperti dari perkawinan terlarang antara MPV dan coupe. Karena Renault Aventime ini bentuknya aneh, ya meskipun secara teknis ini adalah revolusi dalam engineering dan tidak pernah ada
ada yang pernah membuatnya. Tapi tidak ada juga yang pernah minta sebuah MPV coupe. Mobil ini menggunakan atap yang semuanya terbuat dari kaca. Jadi bisa dibilang ini panoramic sunroof-nya sangatlah raksasa. Tapi sepertinya secara desain hanya itu yang luar biasa. Sisanya, aneh. Secara teknis, mobil ini memiliki ruang spasi seperti MPV, tapi hanya memiliki 2 pintu, tanpa pilar B dan bagasi yang lebih kecil. Karena bagian belakangnya menukik, mobil terlihat sangat complicated tapi juga dilengkapi dengan sistem-sistem yang unik. Mobil ini diproyeksikan sebagai mobil Gran Turismo Coupe, tapi rasa berkendaranya yang nyaman seperti MPV atau minivan. Seperti yang kalian tebak, mobil ini terlalu liar desainnya, sehingga Renault kesulitan menjual 8.500 unit yang telah diproduksi, dan akhirnya discontinue hanya setelah 2 tahun masuk di pasaran. Jerman dalam urusan desain mobil biasanya nggak pernah neko-neko. Semua diciptakan demi fungsionalitas, beda dengan Prancis yang suka coba-coba dalam desain, seperti Aventam tadi. Tapi kali ini BMW untuk BMW M3 dan M4 sepertinya sedang mencoba hal baru dalam urusan grill. Memang grill mobil-mobil Jerman semakin hari semakin membesar, tidak terkecuali BMW. Cuma banyak yang bilang kalau nggak gini juga kali nambah gedenya. Karena yang biasanya kini grill BMW itu bentuknya horizontal, kali ini bentuknya vertikal dan sangat aneh. Awalnya kelihatan sangat aneh karena terlihat seperti grill milik Alfa Romeo. Makanya kedua mobil ini banyak menuai kontroversi dari para fansnya, hanya karena gara-gara grillnya ini nih. Padahal kalau dilihat secara langsung, mobil ini kelihatan bagus loh secara overall. Apalagi pilihan warnanya juga sekarang lebih banyak dari yang generasi F80 dan F81. Kedua mobil ini juga menjadi satu-satunya. Sebentar, 1 atau 2 ya? Ya pokoknya kedua mobil ini dapat kalian beli secara resmi di Indonesia, dan di Indonesia langsung dijual yang varian competition alias yang paling kenceng. Dengan mesin 3000cc inline 6 silinder twin power turbo, mobil ini mampu menyemburkan tenaga hingga 510 horsepower dengan torsi 650 Nm. Untuk harganya, BMW M3 dibanderol seharga 2.059 juta off the road. Untuk M3 dibanderol seharga 2.119 juta rupiah off the road. Sebelum tutup video ini, jangan lupa like dan share dulu ya. Nidia pamit, ciao Bella!